Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Oktober. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober untuk zodiak Taurus. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Oke, di sini kita punya Queen of Swords ya. Queen of Swords ini mungkin ada hal-hal di sini yang kayaknya mengharuskan kamu itu tegas di dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dan juga Queen of Swords ini juga kayak meminta kamu tuh untuk menetapkan batasan ya untuk diri kamu gitu, batasan yang sehat untuk diri kamu, dimana kamu itu harus berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak sejalan dengan hati kamu gitu ya. Kalau kamu tidak ingin melakukan sesuatu, misalkan ada orang gitu ya minta tolong ya kayak gitu ya, dan kamu memang gak ingin menolong dia ya, kamu harus berani berkata tidak gitu. Jangan ngerasa karena kamu gak enak kamu iyain aja gitu ya. Yang jelas di sini kamu harus tegas gitu ya, dan juga tegas juga terhadap batasan yang sudah kamu ambil gitu atau kamu pilih gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya Queen of Swords ini kayak berani untuk jujur gitu ya, berani untuk jujur, berani untuk terbuka ketika kamu itu memiliki satu pendapat atau apapun gitu ya yang berkaitan nanti kalau kamu berhadapan dengan seseorang gitu ya, atau dengan orang yang memang kayak membutuhkan kamu itu harus berkata jujur atau berkata tentang kebenaran yang sebenarnya gitu. Jadi kamu jangan takut gitu ya untuk menyuarakan lah, istilahnya kayak gitu ya, untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran kamu seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada Ace of Cup di sini. Wow. Ya. Di sini aku rasa akan ada peluang ya, tawaran bagus untuk bisa di karir, mungkin akan terbuka di sini jalan karir baru kalau misalkan kamu yang lagi cari pekerjaan gitu ya, dan karir ini, kesempatan ini tuh bagus ya, layak untuk kamu terima ya. Jadi jangan ditolak kalau ada tawaran datang, karena aku ngerasa di sini ada kayak semacam apa ya, itu tuh karir itu tuh bikin kamu tuh bahagia gitu loh, seneng gitu loh ya ketika mungkin bekerja di situ, atau mungkin ini karir yang sesuai dengan keinginan kamu bisa ya. Kalau nggak gitu ya mungkin karir ini tuh kayak bisa memenuhi perasaan kamu. Contoh nih, kamu itu kayak mengharapkan itu gitu ya, mengharapkan karir itu karena kamu lihat dari segi gajinya mungkin ya, itu tuh kayak banyak gitu, dan kamu senang kalau dapat gaji yang lebih banyak dari pekerjaan kamu sebelumnya, misalkan kayak gitu. Nah disinilah kayaknya itulah yang kamu dapat gitu. Oke, panggilan kerja, interview juga ada di sini kalau kamu sudah ini ya, kayak naruh lamaran kayak gitu, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya Ace of Cup ini nggak hanya peluang dari segi pekerjaan, tapi juga mungkin ada beberapa di antara kamu ini peluang di cinta ya, cinta gitu ya. Jadi kamu ada kesempatan, mungkin ada seseorang yang bikin kamu jatuh hati, jatuh cinta ya, merasa berbunga-bunga di sini, perasaan kamu merasa terpenuhi ya. Kalau nggak gitu apapun itu, di sini ada kabar bagus ya, kabar bahagia yang dimana kayak kabar itu tuh bikin kamu tuh senang, bikin kamu happy gitu ya. Selain yang aku sebutkan tadi, di sini adalah tentang kabar bahagia ya, sesuatu kabar yang bikin kamu tuh senang, bikin kamu happy, bikin hati kamu tuh kayak seneng banget lah istilahnya gitu ya, happy fully kayak gitu. Kemudian di sini ada
Five of Pentacles ya, aku rasa untuk beberapa orang mungkin kayak masih dalam kesulitan ya. Kalau misalkan di bulan ini kondisi keuangan kamu masih kurang bagus ya, mungkin di bulan Oktober masih akan tetap sama ya, masih akan tetap seperti itu. Dan di sini adalah perjuangan kamu ya, dibutuhkan ya, kegigihan kamu, keteguhan hati kamu, iman kamu, keyakinan kamu, kepercayaan kamu itu dibutuhkan. Dan di sini kalau memang kamu dalam kesulitan ya keuangan gitu ya, jangan ragu ataupun jangan gengsi ya untuk meminta bantuan sama orang gitu. Karena kadang-kadang di sini Five of Pentacles nih ada juga beberapa orang itu apalagi di sini ada Queen of Cups ya. Queen of Swords ya. Jadi orang ini tuh kadang-kadang gengsi ya gitu loh, gengsi untuk minta bantuan atau pertolongan gitu, karena sebelumnya mungkin kondisi kamu tuh bagus banget gitu loh ya, dari segi keuangan tuh bagus banget gitu ya. Jadi kok tiba-tiba kondisinya kok berbalik gitu, kayak kamu tuh tiba-tiba kayak ngalamin keterpurukan. Nah disitulah kayak mau minta bantuan atau pertolongan misalkan gitu ya, untuk pinjam duit misalkan atau apapun itulah, yang jelas di sini tentang minta tolong ya, itu tuh kayak gengsi banget gitu ya. Enggak lah, nanti kalau orangnya nggak mau bantu gimana ya gitu, kayak kerasa gitu loh, seperti itu ya. Jadi di sini jangan takut lah ya untuk meminta bantuan, dan kamu juga harus pilih-pilih juga sih ya kalau ingin minta bantuan sama seseorang gitu, yang benar-benar bisa kamu percaya dan benar-benar sekiranya kamu itu tidak malu gitu ya untuk mengatakan kesulitan kamu sama orang itu gitu ya. Karena orang yang gengsian atau ya malu lah gitu ya, itu biasanya tidak sembarang orang gitu ya, bukan seperti ada beberapa orang itu yang tidak seperti itu gitu ya, yang pokoknya ya kesulitan ya udah mau utang aja kayak gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi dalam posisi ini kadang-kadang itu nggak seperti itu orangnya gitu loh ya. Mungkin dia juga di satu sisi juga mungkin dia nggak pernah pinjam uang, nggak pernah ya seperti itu ya, nggak pernah menurutnya tuh kayak nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah pinjem duit istilahnya kayak gitu. Jadi ketika dalam kesulitan ini, keterpurukan ini juga kayak gimana gitu mau pinjem orang, karena sebelumnya tuh nggak pernah pinjem gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Tapi di sini ada kondisi dimana kamu memang benar-benar mengalami kesulitan gitu. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah gengsi gitu loh ya. Memang kamu lagi dalam kondisi ya, katakanlah ini sebagai ujian hidup kayak gitu ya, kayak lagi diuji gitu ya. Kalau tidak dari segi keterpurukan keuangan ya, mungkin ada beberapa yang dari segi keterpurukan keadaan ya, yang dimana ini kayak mental kamu yang kena gitu ya. Dan di sini kamu butuh dukungan banget gitu, jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa lonely gitu ya, kayak butuh dukungan secara mental gitu ya, atau emosional. Kalau misalkan lingkungan kamu ya, orang-orang di sekitar kamu nggak ada yang bisa support atau dukung kamu, it's okay, mungkin kamu bisa pindah tempat, atau kayak yang sebelumnya kamu ngerasa nyaman di lingkungan itu ya, cari lingkungan lain gitu ya, ataupun kayak pergaulan misal dari teman gitu ya. Kalau temen biasanya kamu temenan dengan orang itu tuh enak-enak aja gitu, tapi dalam kondisi seperti ini kok beda rasanya ya gitu. Nah kalau kamu ingin menjauh ya jauhi aja gitu ya, cari yang benar-benar bisa support kamu, bisa dukung kamu gitu, bukan justru orang-orang yang bikin mental kamu tambah down istilahnya gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini, karena ini juga orang yang lagi berjalan gitu ya, lagi sedang pindah dari satu posisi ke posisi lain kayak gitu loh ya. Jadi kayak meninggalkan sesuatu yang tidak serve gitu loh ya, karena merasa kayak seolah-olah tuh nggak ada yang ngerti gitu ya, nggak ada yang paham gitu ya, kayak mencari sesuatu yang di tempat lah ya, katakanlah tempat gitu ya, sesuatu tempat yang lebih baik atau lingkungan yang lebih baik seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Two of Swords ya, Two of Swords di sini. Hati-hati dengan pikiran kamu ya. Kadang-kadang kalau di saat kondisi yang lagi susah gitu ya, pikiran itu kan bercabang ya gitu. Dari fokus hilang fokus gitu ya. Kalau fokus itu kan fokusnya cuma satu ya. Kalau dua ini kan berarti terbagi gitu ya, terbagi. Nah jangan sampai pikiran kamu itu terbelah gitu ya. Maksudnya ya terbelah lah ya, terbelah jadi dua gitu. Jangan sampai fokus kamu itu fokus kamu jadi teralihkan gitu ya, karena ya
pikiran ya, jangan sampai pikiran kamu itu bercabang gitu ya, nanti cabang 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, jadinya kan ruwet nanti pikiran kamu gitu ya, stuck di pikiran sehingga kamu tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas gitu ya. Kalau ingin membuat keputusan, tenangkan diri dulu ya, clearkan dulu pikiran kamu, selaraskan hati dan pikiran kamu gitu. Karena di sini juga ada Queen of Swords ya, yang dimana ada sesuatu yang memang kamu tuh harus membuat sebuah keputusan di sini ya. Dan di sini ada Two of Swords ya. Di sini ada Queen of Swords yang dimana kamu harus membuat keputusan gitu ya. Harus tegas gitu, dan juga harus terfokus kayak gitu loh ya. Fokus kamu, pikiran kamu tuh mengarah ke satu hal gitu ya, kayak terfokus gitu. Sedangkan di sini ada dua pedang yang dimana fokus kamu terbagi gitu ya, sehingga nggak bisa buat keputusan. Makanya di sini tenangkan hati dan pikiran gitu ya, dengarkan intuisi dan juga lihat. Di sini berarti berani berkata tidak. Di sini juga sama, berani untuk berkata tidak atau menolak gitu ya. Misalkan nih ada omongan-omongan masuk gitu ya, itu nggak harus kamu masukin ke pikiran ya. Karena kadang-kadang justru dari omongan orang itu yang bikin fokus kamu terbelah. Jadi kamu ragu-ragu terhadap sesuatu hal yang awalnya kamu udah yakin banget dengan hal itu gitu ya. Misalkan kamu ingin melakukan ini, kamu yakin sekali dengan hal ini gitu, tapi ada beberapa omongan-omongan yang mungkin kayak masuk gitu ya ke kamu gitu, entah masukan dari orang atau kata-kata orang apapun itu gitu. Nah ini kan jadinya kayak fokus kamu akan terpecah gitu ya. Yang awalnya kamu yakin banget jadi nggak yakin, jadi ragu-ragu. Nah jadi nggak jadi istilahnya untuk lakuin hal itu. Istilahnya tuh kayak gitu. Jadi perhatikan itu, hati-hati, kamu harus berani untuk menolak hal-hal yang memang itu akan mengganggu hati dan pikiran kamu atau mengganggu ketenangan kamu, katakanlah seperti itu ya. Jangan takut untuk berkata tidak di sini ya, kalau memang itu nggak sejalan dengan kamu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari segi oracle-nya. Tuh, di sini juga ada get grounded ya. Di sini kayak meminta kamu tuh untuk selaras ya. Selaras gitu ya, hati dan pikiran tuh selaras gitu ya. Di sini ada Two of Swords. Jadi ketika kamu ingin membuat sebuah keputusan, kalau pikiran kamu lagi kacau gitu ya, tenangkan diri dulu, meditasi sebentar istilahnya kayak gitu ya, selaraskan hati dan pikiran kamu ya. Ini juga berbicara tentang seperti yang bilang tadi ya, menyelaraskan hati dan pikiran gitu. Dengan kamu berusaha untuk tenang ya, biasanya meditasi itu kan untuk ketenangan ya, ketenangan batin, ketenangan pikirannya seperti itu. Karena dengan begitu akan dapat membuat sebuah keputusan atau dapat melihat apa sih problem kamu dan masalahnya di mana, dan cara menyelesaikan bagaimana kamu akan tahu itu gitu. Dan di sini juga berbicara tentang sensitif ya, mungkin ada kesensitifan atau kayak sensitivity yang dimana kamu akan sensitif di sini, akan sangat sensitif karena di sini juga ada Five of Pentacles ya. Hal-hal yang bikin kamu mungkin merasa kayak terpuruk ini, atau seperti yang aku bilang tadi, ada tekanan mental di sini berkaitan dengan mental ya, berkaitan dengan kesehatan emosional atau mental kamu. Ini memang kamu akan sering gampang banget ke-trigger gitu ya, atau kayak gampang banget sensitif ya, kayak ngerasa gitu loh, perasa gitu, perasaan kamu tuh sensitif banget istilahnya seperti itu ya. Makanya di sini juga harus tenang gitu ya, kamu harus tahu jaga batasan, proteksi diri, bagaimana cara kamu memproteksi diri gitu ya, memproteksi energi kamu gitu. Karena di saat-saat sensitif ini kamu butuh banget untuk menjauhi hal-hal yang tidak sejalan dengan kamu, biar emosi kamu tidak tambah meluap gitu ya. Karena yang kamu butuhkan adalah ketenangan dan kedamaian gitu. Kalau misalkan lingkungan kamu saja tidak memberikan ketenangan untuk kamu ketika ketemu orang itu, misalkan dengan seorang orang tertentu, misalkan kamu selalu ke-trigger ya, bukan bikin tambah tenang, tambah enakan ya, tambah termotivasi, itu berarti kamu harus hindari gitu loh ya, karena orang itu selalu mengacaukan emosimu, katakanlah seperti itu ya, kayak mengganggu emosional kamu gitu. Jadi berarti kamu nggak
selaras di situ gitu, nggak cocok lah di situ gitu. Karena di saat seperti ini yang kamu butuhkan adalah ketenangan, kedamaian gitu. Ya berarti orang-orang tersebut nggak support gitu ya, lingkungannya nggak support gitu. Jadi kamu harus jauhi gitu, tinggalin gitu. Dan lebih banyak sendiri di sini ya, meditasi, kemudian grounded ya, connect dengan alam kayak gitu ya, lebih terkonek untuk melepas ya, untuk melepas energi negatif yang ada di dalam diri kamu, ataupun juga untuk kamu tuh lebih refresh gitu loh ya. Kalau misalkan kamu sering jalan-jalan ke alam atau meditasi di alam kayak gitu, grounded lah ya. Grounded ini ya bisa dengan meditasi gitu ya di alam yang terbuka, atau kamu jalan di atas rumput gitu di taman kayak gitu tuh bisa ya, pokoknya yang ada tanaman-tanaman, pohon-pohon kayak gitu loh ya. Ini kan bikin refresh gitu ya, udaranya kan masih segar kayak gitu loh ya, tidak melulu menyendiri di rumah juga gitu loh, terkonek dengan alam ya, seperti itu. Terkonek dengan alam ya, terkonek dengan bumi atau membumi seperti itu. Kemudian di sini ada sisterhood of the rose ya. Ya di sini aku ngerasa oke. Ini tentang hati yang terbuka ya. Hati yang terbuka sih kalau aku lihatnya sisterhood of the rose ini. Kayak apa ya? Bentar. Hati yang terbuka di sini kalau aku lihat. Jadi gini, kamu itu harus menerima ya, menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi kayak mengalir gitu loh, ya. Paham kan maksudnya? Jadi kayak apapun yang semesta berikan sama kamu, itu kamu terbuka, kamu terima, dan apapun yang Tuhan ambil dari kamu lepaskan gitu loh ya. Apapun yang Tuhan beri sama kamu terima, apapun itu ya. Karena pemberian Tuhan itu nggak harus hal-hal bagus ya. Kadang-kadang kayak diberi cobaan gitu ya, hal-hal yang menyakitkan, itu kan juga pemberian ya. Nah itu tuh diterima gitu. Dan sesuatu yang diambil dari kamu juga lepaskan gitu ya. Karena hal-hal yang menyedihkan itu kan berkaitan dengan pemberian juga penerimaan ya, seperti itu ya. Di dirinya kamu itu pemberian juga penerimaan. Pemberian Tuhan juga kamu menerima sesuatu gitu loh. Ya mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Jadi ada sesuatu yang diambil dari kamu. Contoh nih, misalkan kondisi keterpurukan ini, biasanya yang diambil itu kadang-kadang contoh ya, usaha yang awalnya tuh lancar banget gitu ya, tiba-tiba bangkrut. Nah itu kan juga termasuk kehilangan ya kayak gitu. Kemudian kamu kan lagi nggak ada kerjaan gitu, nganggur misalkan. Nah semuanya kan udah nggak ada gitu ya, kayak lose gitu ya, kehilangan sesuatu gitu. Nah itu kan anggap aja itu tuh satu cobaan, dan cobaan itu kan ada sesuatu yang diambil, yaitu pekerjaan misalkan gitu ya, karena kamu kan lagi udah nggak kerja lagi gitu. Nah itu tuh terbuka aja gitu, diterima aja gitu loh, dan yang diambil tuh juga dilepaskan gitu ya. Jadi ada yang datang dan pergi gitu istilahnya, jadi kamu terima juga kamu lepaskan gitu ya. Yang diambil ya udah lepaskan gitu, yang diberi ya udah terima gitu. Misalkan Tuhan itu ngasih kamu yang lain, sesuatu yang baru, karena yang lama itu kan udah diambil ya udah, berarti kan ada peluang baru nih terbuka buat kamu, ada sesuatu baru nanti yang masuk ya. Contoh pekerjaan baru, mungkin pekerjaan lain, mungkin saat ini kamu belum bisa ngeliat lah, belum dapat, it's okay, nggak masalah ya, masih cari-cari. Nah ini bukan kamu nggak akan dapat ya, nanti juga akan dapat lagi gitu loh. Nah disitulah yang dimana kamu harus terima gitu, apapun itu. Mungkin kadang-kadang kan tidak sesuai ya yang kita inginkan gitu, tapi mungkin itulah pemberiannya gitu loh, jadi diterima aja gitu loh, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini juga meminta kamu itu memiliki hati yang besar ya. Memiliki hati yang besar itu selain menerima, juga ada kaitannya dengan memaafkan ya di sini. Memaafkan, melepaskan maaf kayak gitu ya. Dan juga berani untuk meminta maaf atau memaafkan diri sendiri juga bisa gitu. Karena kadang-kadang juga ada kaitannya dengan penyesalan-penyesalan yang mungkin kamu ngerasa kayak
kok aku nyesel ya udah ngelakuin ini, berarti kan ada rasa bersalah ya terhadap diri sendiri. Nah seperti itu, jadi itu tuh maafkan diri sendiri, tuh maafkan gitu atas kesalahan di masa lalu. Nah, karena tanpa ada kesalahan juga tidak akan tahu ya bagaimana caranya untuk lebih baik, seperti itu ya. Seperti itu, karena di sini aku juga ngerasa ini kayak seseorang yang lagi menyentuh hati gitu ya. Jadi ada sesuatu yang memang di hati itu tuh terluka gitu ya, ada di hati itu tuh sakit, kayak hati itu tuh kayak nggak bisa menerima sesuatu gitu loh ya. Dan di sini kayak pengen adanya kesembuhan atau pengen menerima itu, karena kesembuhan didapat itu dari bisa menerima sesuatu gitu ya, mengikhlaskan sesuatu, menerima sesuatu yang terjadi, seperti itu. Oke, dan di sini kita akan lihat untuk asmaranya yang single dulu. Makanya di sini ada get grounded ya, seperti itu ya, connect with nature, banyak bermeditasi gitu ya untuk ini gitu. Biasanya orang-orang yang membutuhkan healing itu akan melakukan hal-hal seperti itu gitu ya, untuk menenangkan hati, mengatur nafas kembali gitu. Karena ketika kita dalam kondisi tidak stabil, emosi kita juga nggak stabil gitu ya. Kemudian nafas kita juga nggak stabil gitu. Oke, di sini ada heart to heart ya. Ini untuk kamu yang single, mungkin kamu butuh seseorang untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan ya. Butuh seseorang yang bisa memahami dan mengerti kamu untuk curhat di sini ya. Tempat kamu curhat, tempat kamu berbagi, tempat kamu berdiskusi, istilahnya kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di Five of Pentacles mungkin kamu membutuhkan seseorang di sini, bantuan ya. Gitu ya, macam-macam. Kalau dari segi keuangan ya bilang sama orang kalau misalkan kamu butuh bantuan dia kayak pinjem duit gitu ya. Tapi kalau ini dari segi dukungan mental gitu ya atau emosional, nah ini heart to heart, kamu cari orang yang bisa ngertiin kamu, memahami kamu gitu ya, yang kamu tuh percaya gitu, kamu mampu untuk terbuka tentang apa yang kamu rasakan gitu. Karena kadang-kadang ada orang itu nggak berani ya untuk cerita sama orang gitu. Di satu sisi memang dia tidak terbiasa, kemudian juga ada keraguan di mana dia merasa malu, seperti yang bilang tadi juga ya, ada rasa malu gitu ya, gengsi gitu ya, padahal benar-benar butuh gitu ya, benar-benar butuh untuk curhat, untuk cerita, untuk nangis, untuk didengar kayak gitu ya. Tapi ada yang tidak berani karena malu, bukan karena takut, enggak, kadang-kadang ada yang karena dia malu gitu ya. Tapi ada juga karena takut, juga ada gitu, takutnya tuh nanti orang itu bakal ngeledekin ataupun apa yang dia diceritakan ke orang lain. Nah seperti itu. Nah makanya di sini cari orang yang tepat, seperti itu ya. Bisa kok curhat ke kita ya. Gitu, heart to heart di sini ya kamu cari gitu. Dan aku juga ngerasa nggak semua, beberapa orang saja. Mungkin kamu butuh, mungkin ada seseorang ya. Kalau tidak seseorang ya kamu di sini yang mungkin kayaknya mau ngomong sama seseorang ya. Karena di sini ada Ace of Cup juga, yang dimana seperti yang bilang tadi kayak ada tawaran gitu, peluang cinta baru. Bisa saja di sini ada seseorang yang bakal ngungkapin perasaannya ke kamu gitu. Ini untuk yang single ya, ada seseorang yang mungkin bakal ngungkapin perasaan dia ke kamu. Kemudian yang berpasangan di sini, di sini ada forgiving and learning ya. Untuk yang berpasangan di sini diminta untuk maafkan dan belajar ya dari kesalahan masa lalu. Jadi aku ngerasa di sini mungkin kalau kalian sempat terjeda, sempat ada problem, sempat ada konflik dengan pasangan kamu, sempat nggak ada komunikasi, aku rasa pasangan kamu di sini ingin minta maaf kembali sama kamu ya, ingin adanya heart to heart gitu ya, bicara dari hati ke hati, ngomong gitu ya, dan juga minta maaf lah, katakan seperti itu, minta maaf sama kamu karena dia udah bisa belajar dari kesalahan masa lalu gitu, ingin memperbaiki ya. Saat ini kalaupun dia ingin baikan sama kamu, itu ingin memperbaiki gitu ya, dia udah nyadar ya atas kesalahan dia dan dia banyak belajar dari situ. Dan keinginan dia juga sama di sini ya, bahwa kamu juga dapat belajar juga, jadi tidak menyalahkan dia tapi juga sama-sama introspeksi gitu ya, sama-sama introspeksi diri ya, mau belajar dari kesalahan. Dan dia juga berharap
selain kamu mau memaafkan dia juga, kalau misalkan kamu memang ada salah gitu ya, kamu juga mengakui kesalahan kamu gitu loh ya, seperti itu, jujur dan terbuka di sini atas semua ya apa yang kamu rasakan juga gitu, begitu juga dia gitu. Oke, seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini yang mungkin tidak sempat terjeda ya, kayak entah kamu ini dalam hubungan relationship suami istri misalkan ya, ini kamu tuh butuh bicara ya sama pasangan kamu. Kamu butuh mengungkapkan apa yang kamu rasakan sebenarnya gitu. Jadi kamu itu jangan kamu pendem apa yang kamu rasakan gitu. Dan di sini ada forgiving and learning ya, yang dimana mungkin ada kesalahan dari pasangan kamu gitu ya, yang pasangan kamu itu sebenarnya udah baikan sama kamu, udah minta maaf sama kamu, tapi mungkin kamu masih belum belum rilis, maksudnya belum rilis ini kamu belum bisa melupakan gitu, walaupun saat ini kamu jalani sama ya, karena hubungan rumah tangga ya, itu kamu udah baikan lagi, bareng lagi gitu loh, tapi dalam hati kamu masih ada rasa kayak belum terima gitu loh ya, karena di sini aku ngerasa ada sesuatu yang kayaknya memang masih kamu pendem gitu loh, kamu belum ngomong sama pasangan kamu tentang itu gitu. Nah di sini bicaralah ya, biar kamu itu tidak ngeganjel kemudian nggak beres-beres gitu ya, karena sesuatu nggak beres itu karena masih ada sesuatu yang dipendem gitu loh, yang nggak dibuang, nggak dikeluarin gitu, nggak diluahin, istilahnya seperti itu. Makanya di sini kamu diminta untuk mengatakan saja gitu ya, apa yang kamu rasakan. Jadi bukan hanya karena pasangan udah minta maaf sama kamu, baikan lagi, kamu maafin, tapi ada sesuatu yang harusnya kamu ngomong, kamu ungkapin tapi kamu nggak ungkapin gitu loh, kamu kayak masih tahan gitu atau kamu pendem gitu, karena mungkin kamu ngerasa nanti kalau aku ngomong dia juga nggak akan paham gitu ya, nanti kalau aku ngomong dia nggak ini, nah kayak gitu loh. Jangan seperti itu ya, ngomong aja sama pasangan kamu gitu ya. Dan di sini juga release, heal, menghealing dengan kamu memaafkan, dengan kamu menerima semua yang udah berlalu gitu ya, itu juga kayak kamu itu menghealing gitu ya, dan nikmati momen saat ini. Maksudnya nikmati momen saat ini ya, kamu itu nggak usah inget-inget lagi gitu loh kesalahan dulu gitu, toh dia ini udah minta maaf, udah belajar dari situ gitu, jadi nggak usah lah diungkit-ungkit lagi, diinget-inget lagi kayak gitu loh ya, karena itu kan udah berlalu gitu loh ya, seperti itu, biar hubungan kamu ini tidak berkonflik gitu ya. Karena di sini sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di hubungan, sebenarnya sudah bukan di hubungan lagi, tapi di personalnya kamu gitu, karena kamu masih belum bisa rilis di sini, masih ada sesuatu yang kamu simpan, kamu pendam, kamu nggak luahin sama pasangan kamu gitu ya, jadi kayak ngeganjel gitu loh ya, seperti itu. Kamu perlu di sini untuk bicara sama pasangan kamu, ngomong sama dia gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.